Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan saya, Sumi Harsik. Mari kita belajar kimia. Pada minggu kemarin, kalian sudah mempelajari termokimia, yaitu perubahan kalor dan perubahan entalpi standar atau delta H0. Sekarang kita akan membahas mengenai penentuan perubahan entalpi reaksi. Penentuan perubahan entalpi reaksi atau delta H yang kita pelajari nanti adalah kalorimeter. Yang kedua adalah data perubahan entalpi pembentukan standar atau delta HF0. Yang ketiga hukum Hess. Yang keempat energi ikatan. Dan yang kelima adalah entalpi pembakaran bahan bakar. Yang pertama, kalorimeter adalah alat untuk mengukur perubahan kalor dalam suatu reaksi kimia. Ini adalah kalorimeter, yaitu kalorimeter sederhana, kalorimeter Bohm. Di sini terdapat termometer, kemudian ada pengaduh. Di dalam kalorimeter ini, setelah kita melakukan percobaan, kalian bisa menghitung daripada delta H-nya, yaitu dengan menggunakan rumus kalor yang dilepas pada Ki larutan dan Ki kalorimeter. Oleh karena Ki kalorimeter ini terlalu kecil, maka diabaikan, sehingga rumusnya delta H sama dengan berkurangnya kalor larutan atau sama dengan berkurangnya massa dalam satuan gram, massa zat, kemudian C adalah kalor jenis dalam satuan joule per gram per derajat Kelvin, kemudian delta T adalah perubahan suhu. Atau Ki larutan dapat dihitung dengan C besar, yaitu kapasitas kalor, rumus satuannya adalah joule per derajat Celcius kali delta T. Jadi massa kali kalor jenis adalah sama dengan kapasitas kalor. Ini adalah contoh soalnya, yaitu pembakaran gas metana dengan massa molekul relatif 16 dilakukan dalam kalorimeter Bohm yang mempunyai kapasitas kalor 2000 Joule per Kelvin dan berisi 500 gram air. Menurut reaksi CH4 metana dibakar tanpa O2 akan dihasilkan CO2 dan H2O. Dilepaskan kalor sebanyak 800 kJ. Apabila reaksi dilakukan 1,6 gram gas metana dan oksigen berlebih, temperatur sistem kalorimeter naik 20 derajat, maka kalor jenis airnya yang ditanyakan, di sini ada jawabannya 4A adalah 40, B 11,2, C 8,8, D adalah 4,0. Kita tulis dulu nanti yang diketahui, yaitu massa molekul relatifnya metana 16, kemudian massa metananya yaitu 1,6 ini, kemudian kapasitas C besar, kemudian massa air M 500 gram, kemudian perubahan suhunya 20 derajat Celcius, kemudian delta H-nya, perubahan kalornya adalah perubahan entalpi adalah dilepas 800 kJ. Kita lihat ini, nah ini. Jadi diketahui ini tadi ya. Kemudian yang ditanyakan adalah kalor jenis larutan. Maka langkah pertama kita cari molnya dulu. Mol CH4 adalah massa dibagi ml, sehingga ketemu 0,1. Kemudian perubahan entalpi bisa dicari dengan berkurangnya kalor per mol. Kalor yang dicari delta H-nya ini kita masukkan min 800, molnya 0,1, sehingga ketemu 80 kJ. Kita jadikan joule kalikan 1000, 80.000. Kemudian Ki sama dengan massa air kali kalor jenis air kali
perubahan suhu ditambah kapasitas kalor kali perubahan suhu. Kita masukkan 80.000 Joule kali massa air kali kapasitas kalor atau kalor jenis, kemudian ini perubahan suhu, kemudian ini kapasitas kalor perubahan suhu. Sehingga nanti ketemu kalor jenisnya yaitu 4 Joule per gram derajat Celcius. Jadi jawabnya 4, berarti jawabnya adalah D. Lanjut. Nah, ini yang kedua adalah berdasarkan data perubahan entalpi pembentukan standar atau delta F, delta H pembentukan. Perubahan entalpi dihitung dengan cara menentukan selisih entalpi pembentukan standar antara produk hasil dengan reaksi atau reaktan. Jadi delta H sama dengan jumlah delta H pembentukan produk dikurangi jumlah delta H pembentukan reaksi. Ini adalah tabel delta H pembentukan. Kemudian contoh soalnya ya, diketahui delta H pembentukan daripada senyawa CO2 adalah B kilojoule per mol, kemudian H2O adalah C kilojoule per mol. Jika diketahui delta H pembakaran C4H8 sama dengan min A kilojoule per mol, tentukan entalpi pembentukan standar dari gas C4H8. Yang diketahui pembakaran, yang ditanya pembentukan. Jadi kita lihat dulu pembakaran ini ya, pembakaran delta H-nya adalah A kg per mol ya. Kemudian kalian tahu delta H tadi adalah delta H pembentukan produk dikurangi delta H pereaksi. Maka delta H produk adalah CO2 dan H2O. 4 kali delta HF-nya CO2 ditambah 4 kali delta HF-nya H2O dikurangi delta HF-nya C4H8 ditambah delta HF-nya 6O2. Kita masukkan CO2 adalah B, kemudian H2O adalah C. Yang ditanyakan delta HF C4H8, sedangkan delta HF-nya O2 adalah 0, sehingga ketemu delta HF-nya C4H8 adalah A plus 4B plus 4C Kg per mol. Yang ketiga, hukum Hess. Reaksi kimia berlangsung melalui beberapa tahap. Menurut Henry Hess, perubahan entalpi keseluruhan reaksi itu adalah jumlah perubahan entalpi dari setiap tahap reaksi. Atau juga disebutkan perubahan entalpi tergantung pada keadaan awal dan keadaan akhir, tidak tergantung pada jalannya reaksi. Kalian lihat di sini dari diagram ini, delta H3 itu adalah delta H1 ditambah delta H2. Jadi sesuai dengan arah panah, kalau arahnya searah berarti ditambah, kalau berlawanan arah adalah dikurangi. Ini kalau dari diagram. Kemudian ada juga kalau kita jadi satu dengan menggunakan diagram tadi, yang kedua dengan menggunakan persamaan reaksi. Kalau dengan menggunakan diagram tadi, kita lihat di sini delta H3 yang atas ini ya. Delta H3, kemudian yang ini delta H1, yang ini delta H2. Coba kalau diperhatikan ini delta H1 ditambah delta H2 jadi min 110,5 Kg per mol ditambah min 283 Kg per mol, maka hasilnya min 393 Kg per mol. Kalau dengan menggunakan persamaan reaksi, maka kalian tuliskan persamaan reaksi. Pada delta H1, yaitu karbon, grafit, ditambah oksigen menghasilkan CO dan setengah O2.
Ini delta H-nya ditulis min. Kemudian persamaan yang kedua ini dari delta H2 yaitu CO tambah setengah O2 menghasilkan CO2. Delta H2-nya min 283,0 kJ per mol. Berarti dilepaskan. Yang ditanya grafit tambah oksigen menghasilkan CO2. Maka dari persamaan 1 dan 2 ini kalian bisa mencari kalau ini grafit, ini yang ditanya, ini pada persamaan 1 ditulis karena sama pada ruas kiri. Kemudian CO2 yang ditanya ruas kanan. Kita lihat pada persamaan nomor 2 di ruas kanan sehingga tinggal menulis. Pada persamaan yang berbeda, senyawanya sama bisa kalian coret. Nah, misalnya ini ruas kanan CO, ruas kiri CO dicoret sehingga ini kita jumlahkan. Kalau sudah sama berarti betul, tinggal kita menjumlahkan delta H-nya. Itu kalau menggunakan persamaan reaksi. Kemudian yang keempat, dengan energi ikatan. Perubahan entalpi itu ditentukan dari selisih energi ikatan rata-rata antara reaksi dengan produk. Ingat, kalau pembentukan tadi delta H pembentukan hasil dikurangi delta H pembentukan reaktan. Kalau energi ikatan, itu energi ikatan rata-rata reaksi dikurangi energi ikatan rata-rata produk. Kemudian energi ikatan itu dibagi menjadi 3, energi atomisasi, energi disosiasi, dan energi ikatan rata-rata. Energi dari setiap senyawa itu biasanya diketahui dari soal itu. Contoh seperti ini, energi ikatan antara C dengan C 348. Antara C dengan ikatan rangkap 2C 614 kJ per mol. Ikatan antara H, energi ikatan antara H dengan H 436 kJ per mol. Kemudian disuruh hitunglah energi ikatan CH menurut reaksi berikut. Etana menghasilkan etena plus hidrogen. Ini menyerap kalor sebesar 124 kJ per mol. Caranya, kalian tulis rumus struktur dari persamaan ini dulu. Jadi C2 kita tulis hanya 6, kemudian C2 rangkap 2, hanya etena, hanya 4, terus hidrogen. Setelah itu kita masukkan rumusnya delta H energi ikatan rata-rata, yaitu jumlah energi pemutusan ikatan atau reaksi dikurangi jumlah energi ikatan penggabungan produk, atau energi ikatan reaksi dikurangi energi ikatan produk. Jadi reaksi itu ruas kiri, produk ruas kanan. Kita lihat ikatan antara C dengan C sebanyak 1. Nah ini ya. Kemudian C dengan H 1, 2, 3, 4, 5, 6. Nah ini ikatan antara C dengan H. Kemudian dikurangi ruas kanan. CH sebanyak 1, 2, 3, 4. Nah ini. Kemudian C rangkap 2 sebanyak 1. Kemudian H 1. Kita masukkan angkanya, kita lihat di tabel ini. Kita hitung, ketemu ikatan antara C dan H, energinya sebesar 413 kJ per mol. Berikutnya, perubahan entalpi pembakaran bahan bakar. Nah, kalau kita mereaksikan pembakaran berarti ditambahkan O2, hasilnya pasti CO2 dan H2O. Setelah itu kita setarakan berapa kalor yang dilepas. Bahan bakar itu akan menghasilkan kalori yang berbeda-beda sesuai dengan kandungan senyawa. Kemudian kalor pembakaran dapat dihitung dengan menggunakan energi ikatan rata-rata yang menyusun bahan bakar. Saya lanjutkan, kalor pembakaran bahan bakar, bensin dan LPG. Jika diketahui ikatan rata-rata suatu senyawa seperti ini, kemudian kalor pembakaran 1 liter bensin dengan bilangan oktan 90,
diasumsikan sebagai perbandingan isoktana dan normal heptana, massa jenis bensin 0,7 gram per cm kubik, dan reaksi pembakaran bensin terjadi secara sempurna dalam fase gas, maka massa bensin sama dengan massa jenis bensin kali volume bensin. Ya, massa bensinnya 0,7 gram per mili, kemudian 1 liter jadikan mili 1000 sama dengan 700 gram. Kemudian massa isoktana yaitu 90/100 kali 700 gram. Massa normal heptana 10/100 kali 700 gram. Kemudian MR isoktana 114, MR normal heptana 100, maka kalian bisa menghitung mol isoktana dan mol normal heptana. Kemudian lanjut, kalor pembakaran isoktana dan normal heptana dalam bensin. Kalau pembakaran 1 mol isoktana, yaitu pembakaran isoktana C8H18, pembakaran ditambah O2, hasilnya adalah CO2 dan H2O. Kemudian kalian bisa menyetarakan dengan menambahkan koefisien dan menghitung delta H-nya, yaitu jumlah energi pemutusan dikurangi jumlah energi penggabungan, maka bisa ditemukan sekian delta H-nya. Kemudian kalor pembakaran dari normal heptana yaitu C7H16 dibakar adalah menghasilkan CO2 dan H2O. Kemudian delta H-nya kalian jumlahkan. Berikut LPG. LPG 3 kilo kita jadikan gram. Kemudian LPG itu terdiri dari 60% propana dan 40% butana, maka propana adalah 60/100 kali 3000 gram. Kemudian massa butana 40/100 kali 3000 gram. Kemudian kalian bisa mencari molnya. Kemudian untuk kalor pembakaran 1 mol propana sama propana dibakar dihasilkan CO2 dan H2O. Kemudian mol butana juga begitu, dibakar dihasilkan CO2 dan H2O, kemudian dijumlahkan. Setelah itu kalian bisa latihan soal. Ini ada 2 soal. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga bermanfaat untuk kalian belajar di rumah.